Halo, perkenalkan saya dengan Diva Feren Elsa Legowo dan pada kesempatan malam ini saya akan memaparkan sedikit pemahaman tentang konsep K3 dan juga SMK3 berdasarkan regulasi K3. Dengan studi kasus, isu yang saya angkat adalah kelelahan kerja atau fatigue sebagai faktor risiko kecelakaan kerja. Sebelumnya kita akan masuk tentang konsep ketiga dan SMK3. Pengertian yang saya ambil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Di sini pengertian ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Lalu untuk pengertian dan tujuan SMK3 sendiri adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan yang bertujuan untuk beberapa hal. Yang pertama meningkatkan efektivitas, perlindungan kerja secara terencana dan terukur. Yang kedua mencegah kecelakaan kerja, serta penyakit akibat kerja melalui kolaborasi antara manajemen dengan pekerja. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, perusahaan itu diwajibkan menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja melalui upaya pencegahan timbulnya risiko kecelakaan atau penyakit. Dan di sini kita punya dasar hukum atau regulasi yang sudah diterapkan di Indonesia. Ada tiga dasar hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang bisa kita bilang bahwa ini merupakan dasar hukum utama dari K3 di Indonesia. Dan di sini bisa terjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan semua orang di tempat kerja jika setiap perusahaan berpacu atau mengikuti landasan aturan dari undang-undang ini. Dan yang nomor dua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan di sini sudah mengatur beberapa hal yang sangat dibutuhkan untuk menunjang produktivitas dari pekerja itu sendiri. Yang pertama adalah hak perlindungan keselamatan dan kesehatan, waktu kerja, cuti, bahkan sampai perlindungan khusus. Lalu yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, di mana di sini kita sudah mengatur penerapan dari SMK3 dan di sini pemerintah sudah memberikan konsep dan kewajiban dari K3 yang dilaksanakan melalui penerapan sistem manajemen K3 dan pengawasan pemerintah. Sebenarnya landasan atau dasar hukum dan regulasi ini saling berkebutuhan dan berhubungan. Jadi jika ada hal yang mungkin dirasa tidak baik dilaksanakan atau diterapkan di suatu perusahaan, maka dasar hukum yang dipakai adalah tiga ini dan saling dihubungkan satu sama lain. Dan untuk isu kelelahan kerja atau fatigue sendiri memiliki pengertian yaitu di mana kondisi penurunan stabilitas tubuh akibat kerja berlebihan, kurang istirahat, atau bahkan tekanan yang tinggi dari tempat pekerjaan. Dan efek fatigue ini sebenarnya banyak sekali dan sangat merugikan. Namun di sini saya coba rangkum hanya dengan 3 poin. Yang pertama memperlambat waktu reaksi, yang kedua menurunkan kemampuan konsentrasi dan daya ingat, lalu yang terakhir adalah meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja. Dan kelelahan kerja atau fatigue ini dapat mengurangi atau menghilangkan stabilitas tubuh, human error, bahkan sampai kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja yang ada di Indonesia itu jumlahnya terus meningkat. Pekerja yang kelelahan memiliki faktor risiko kelelahan sekitar atau kecelakaan sekitar 62% lebih tinggi. Sebagai contoh yang saya ambil adalah kecelakaan kerja fatal di salah satu perusahaan Indonesia karena kelelahan bekerja selama 3 hari berturut-turut pada shift malam. Lalu untuk penerapan SMK3 terkait kelelahan kerja atau fatigue di Indonesia sendiri, fokus pengawasannya ada 3 poin. Yang pertama aturan jam kerja, shift kerja, juga aturan tentang istirahat. Lalu untuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan sebenarnya batas jam kerja maksimal sudah diatur, yaitu hanya 8 jam per hari untuk yang 5 hari kerja dan 7 jam per hari untuk yang 6 hari kerja atau maksimal kalau ditotal per minggu adalah sebanyak 40 jam. Dan masih terdapat, beberapa pekerja di sektor seperti transportasi dan logistik yang bekerja bahkan lebih dari 12 jam sehari, yang tentunya masih menjadi bahan evaluasi besar dan juga momok yang cukup buruk untuk para pekerja di Indonesia.
Dan ditambah lagi belum adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur manajemen kelelahan kerja atau fatigue yang dapat diterapkan secara general di semua sektor sehingga pengendaliannya belum optimal. Dan yang terakhir adalah tentang pengelolaan kelelahan kerja atau fatigue berdasarkan kebutuhan Direktur Jenderal Minerba nomor 185 ke garis miring 3704 garis miring DJB tahun 2019. Di mana dalam keputusan ini terdapat poin terkait pengelolaan fatigue yang secara spesifik diperuntukkan untuk sektor pertambangan. Dari beberapa poin ini kita breakdown untuk proses identifikasi, evaluasi, bahkan sampai pengendalian faktor. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh pekerja, khususnya yang bekerja dengan sistem shift, terkait pengetahuan pengelolaan kelelahan kerja atau fatigue ini sangatlah penting. Lalu pelatihan juga disarankan diberikan kepada keluarga pekerja agar dukungan terhadap keseimbangan kerja dan istirahat di rumah lebih optimal. Lalu pengaturan pola shift harus mempertimbangkan dari segi kebijakan perusahaan, ketentuan hukum, kapasitas dan beban kerja, serta kondisi dari lingkungan. Lalu yang terakhir penilaian dan pengelolaan tingkat kelelahan pada pekerja sebelum dan selama bekerja. Lalu di sini saya berikan beberapa rekomendasi yang saya telah rangkum menjadi 3 poin. Yang pertama, pemerintah perlu menyusun regulasi lintas sektor tentang pengelolaan risiko atau kelelahan kerja. Dan integrasi dari Fatigue Risk Management System atau FRMS ke dalam ke dalam SMK 3 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 di mana perusahaan wajib melakukan identifikasi risiko kelelahan dalam hierarki, yaitu hazard identification, risk, assessment, and determining control. Dan komponen dari penerapan FRMS ini ada 8, diantaranya adalah komitmen manajemen dan formulasi kebijakan FRMS, gap analysis dan penilaian awal, identifikasi bahaya dan penilaian risiko kelelahan. Lalu yang keempat, pengembangan strategi pengendalian risiko kelelahan. Yang kelima, penyusunan SOP dan prosedur operasional. Implementasi dan pelatihan, monitoring, pelaporan, dan investigasi. Juga tidak lupa poin terakhir, selalu dilakukan evaluasi dan perbaikan sistematik. Sudah ada beberapa referensi tertera yang saya cantumkan pada Eee, presentasi malam ini saya ambil banyak sekali dari jurnal atau penelitian yang sudah terdahulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Divya, pamit undur diri.